tadi mencetak gol, padahal kita ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit. Pernyataan mengejutkan bek Timnas Indonesia yaitu Muhammad Ferrari setelah pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia Qatar. Bek Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Meskipun harus menelan kekalahan telak dengan skor 2-0, Ferrari menegaskan bahwa kekalahan tersebut tidak sepenuhnya adil karena timnya menjadi korban dari kecurangan wasit. Dalam pertandingan tersebut, wasit utama Shen Yinhao dari Cina dan wasit VAR Sivakorn Pudom dari Thailand diduga sengaja tidak ingin timnas Indonesia lolos ke babak final. Ferrari menyoroti serangkaian keputusan wasit yang merugikan timnya sepanjang pertandingan. Sudah terlalu jelas bahwa wasit-wasit ini tidak menginginkan kami untuk maju ke babak final. Kami merasa dicurangi di lapangan dengan keputusan-keputusan yang tidak adil, ujar Muhammad Ferrari. Salah satu insiden yang disoroti Ferrari adalah ketika pemain sayap timnas Indonesia, Witan Sulaiman, jelas-jelas dilanggar oleh bek Uzbekistan, tetapi wasit malah menganggapnya sebagai diving. Ferrari juga menyoroti gol yang dianulir oleh wasit pada menit 60, di mana umpan dari Arhan Pratama ke kaki Ramdan Sananta yang kemudian jatuh ke kakinya dianggap melebihi pemain Uzbekistan. Kami mencoba untuk bermain dengan semangat tetapi terasa sia-sia ketika keputusan-keputusan wasit merugikan kami secara langsung, tambah Ferrari. Pernyataan Ferrari menyoroti pentingnya integritas dan keadilan dalam sepak bola. Dia menegaskan bahwa keputusan-keputusan yang merugikan timnya tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga mencoreng citra fair play dalam olahraga. Ferrari juga menyerukan kepada pihak AFC untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kecurangan ini dan untuk memastikan bahwa timnas Indonesia tak dicurangi lagi di babak perebutan juara 3. Penting bagi kami untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam sepak bola. Kami berharap pihak berwenang dapat bertindak tegas dan adil dalam menangani masalah ini. Begini hasil laga Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23. Di babak semifinal Piala Asia tahun 2024 Qatar. Timnas U23 Indonesia harus menelan kekalahan dari Uzbekistan dengan skor 0-2 pada babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, 29 April tahun 2024. Pada kesempatan ini, Uzbekistan berhasil menciptakan peluang pertama pada menit keempat. Sebuah tendangan keras dilepaskan oleh Abosbek Faizulaev dari luar kotak penalti. Pada menit ke-14 Witan Sulaiman melakukan soloran di sisi sayap kiri timnas U23 Indonesia. Namun sayang, aksi Witan sanggup dihentikan oleh Abduqodir Husanov. Witan dilanggar Abduqodir Husanov pada menit ke-26 dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas U23 Indonesia. Tak berselang lama, wasit mengecek VAR karena pelanggaran yang ada berpeluang terjadi di dalam kotak penalti Uzbekistan. Tak berselang lama, wasit mengecek VAR karena pelanggaran yang ada berpeluang terjadi di dalam kotak penalti Uzbekistan. Namun wasit justru merubah keputusannya dan tak memberikan tendangan bebas kepada timnas U23 Indonesia. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Hernando Ari mampu menepis bola hasil tendangan Zafar Murad Abdirahmatov pada menit ke-50. Bola hasil tendangan Alisher Odilov pada menit ke-56 melebar tipis di sisi kanan gawang timnas U23 Indonesia. Shin Taeyong mendapatkan kartu kuning pada menit ke-58 karena melakukan protes berlebihan. Timnas U23 Indonesia berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-60. Gol tersebut berawal dari tendangan keras Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti. Bola sempat ditepis kiper Uzbekistan, tapi langsung disambar oleh Ferrari untuk mencetak gol. Tak berselang wasit melakukan cek terhadap VAR. Wasit lalu membatalkan gol Ferrari karena Sananta terekam offside sebelum gol tercipta.
Uzbekistan mencetak gol pada menit ke-68 melalui sontekan Husain Norchaev. Gol tersebut berawal dari umpan Muhammad Qodir Hamraliev dari sisi kiri pertahan timnas U23 Indonesia. Uzbekistan sementara memimpin 1-0 atas timnas U23 Indonesia. Wasit kembali mengecek VAR pada menit ke-82 atas pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho kepada Jasurbek Jaloliddinov. Wasit lalu memberikan kartu merah kepada pemain yang berstatus kapten timnas U23 Indonesia itu. Uzbekistan menambah keunggulan pada menit ke-86. Arhan salah mengantisipasi bola liar dan justru membuat gawang Hernando kembali bergetar. Tak ada lagi gol yang tercipta, timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Berita kedua. Pernyataan mengejutkan Simon McManamy usai pertandingan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia Qatar 2024. Simon McManamy memberikan pengakuan yang mengesankan terhadap performa timnas Indonesia. Simon McManamy, yang sebelumnya pernah menangani timnas Filipina, mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki gaya bermain yang unik dan tidak lazim untuk tim-tim di Asia Tenggara. Dalam pernyataannya, dia mengakui bahwa tim ini memiliki ciri khas permainan mereka sendiri yang membuatnya berbeda dari tim-tim lain di kawasan tersebut. Saya baru pertama kali melihat tim dari Asia memiliki permainan yang sangat luar biasa seperti ini. Timnas Indonesia memiliki gaya bermain yang istimewa dan berbeda dari yang biasanya kita lihat di Asia Tenggara. Lebih lanjut Simon McManamy juga memuji perjalanan timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Meskipun timnas Indonesia berstatus debutan di Piala Asia U23, namun timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal dengan penampilan yang impresif. Simon McManamy meyakini bahwa di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia muncul sebagai kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Pelan-pelan di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Shin Tae-yong juga membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau yang pertama dalam sejarah. Satu lagi, skuad Garuda selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengambil tempat di Piala Asia 2027. Bahkan dia memuji kehebatan pemain lini tengah timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Menurutnya, Marcelino Ferdinand kini sedang diincar oleh banyak scouting atau pencari bakat dari luar negeri. Marcelino adalah pemain yang menurut banyak scouting, penilaian dari luar negeri, talentanya sangat tinggi. Tetapi tentu Marcelino harus punya jam terbang, harus sering bermain. Marcelino Ferdinand kini menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 tahun 2024. Posisi Marcelino Ferdinand di barisan serangan Indonesia nyaris tidak tergantikan dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tahun 2024. Bahkan berkat penampilannya yang mencolok di atas lapangan. Presenter sepak bola Malaysia yang bekerja untuk Astro Arena, KS Sundaresan sampai terpesona dan menjadi pemain yang paling ia sukai di Asia Tenggara. Simon McManamy optimis dengan potensi timnas Indonesia untuk menjadi salah satu tim terkuat di Asia dengan terus mengembangkan permainan mereka. Pujian dan pengakuan dari seorang pelatih berpengalaman seperti Simon McManamy tentu menjadi dorongan besar bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang dan menorehkan prestasi lebih tinggi di masa depan.